Yang keempat, kita mempelajari manajemen operasi karena merupakan salah sebuah bagian yang mahal dalam sebuah organisasi. Sebuah persentase yang besar dari pemasukan dari kebanyakan perusahaan dihabiskan pada fungsi manajemen operasi. Bahkan manajemen operasi memberikan sebuah kesempatan yang besar kepada sebuah organisasi untuk meningkatkan profitabilitasnya dan perluas jasa yang diberikan kepada masyarakat. Contoh membahas bagaimana sebuah perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas melalui fungsi produk. Jadi dari materi yang keempat ini kita akan mengetahui mengapa harus mempelajari manajemen operasi, yang terutama itu pada mengetahui apa fungsi yang akan disampaikan dalam materi ini, yaitu meningkatkan profitabilitasnya melalui fungsi produk. Maksudnya di sini dengan cara menggunakan sistem yang mengatur sebuah fungsi dalam sebuah perusahaan. Lanjut, apa yang dilakukan manajer operasi? Semua manajer yang baik melakukan fungsi dasar dan proses manajemen. Proses manajemen terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penentuan jajaran staf, pengarahan, dan pengendalian. Manajer operasi menerapkan proses manajemen. Ini adalah keputusan mereka buat dalam fungsi manajemen operasi. Sebuah keputusan manajemen operasi strategis dan strategis application. Untuk berhasil dalam mencapai masing-masing dari keputusan tersebut memerlukan perencanaan, pengorganisasian, penentuan jajaran staf, pengarahan, dan pengendalian. Jadi yang dilakukan manajer operasi itu ada beberapa langkahnya. Yang pertama itu mereka memulainya dari sebuah perencanaan, yaitu merencanakan sesuatu atau barang yang akan diproduksi dari sebuah perusahaan atau jasa. Terus mereka melakukan sebuah penentuan kelompok atau membuat sebuah organisasi. Terus selanjutnya mereka memilih siapa staf atau pemimpin dari organisasi tersebut. Terus mereka bisa mengarahkan atau mengendalikan semua sistem manajer operasi itu. Lanjut, operasi barang dan jasa. Kegiatan perusahaan manufaktur memproduksi sebuah produk yang berwujud, sementara produk-produk jasa seringkali terwujud. Akan tetapi, banyak produk yang merupakan sebuah kombinasi dari barang dan jasa yang memperumit definisi sebuah jasa. Bahkan pemerintah memiliki permasalahan dalam menghasilkan sebuah definisi yang konsisten. Karena beragamnya definisi, kebanyakan data dan statistik yang dihasilkan mengenai sektor jasa menjadi tidak konsisten. Namun kami mendefinisikan jasa servis termasuk perbaikan dan pemeliharaan, pemerintahan, makanan dan rumah, transportasi, asuransi, perdagangan, keuangan, real estate, pendidikan, hukum, kesehatan, hiburan, dan pekerjaan profesional lainnya. Kami sebaiknya menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, perbedaan antara barang dan jasa tidak terlalu jelas. Dalam kenyataannya, hampir semua jasa dan hampir semua barang merupakan perpaduan dari sebuah jasa dan sebuah produk berwujud. Banyak produk memiliki komponen jasa, keuangan, dan pengiriman, misalkan penjualan mobil. Banyak lagi yang lainnya memerlukan pelatihan dan pemeliharaan. Aktivitas jasa juga merupakan sebuah bagian integral dari produksi. Logistik, akuntansi, pelatihan, jasa lapangan, dan perbaikan semuanya merupakan aktivitas jasa, tetapi mereka berada dalam sebuah organisasi manufakturing. Lanjut, tantangan baru dalam manajemen operasi. Manajer operasi bekerja dalam sebuah lingkungan yang menyenangkan dan dinamis. Lingkungan ini merupakan hasil dari beragam tantangan, dari globalisasi perdagangan dunia hingga transfer ide, produk, dan uang kecepatan yang sangat tinggi. Mari kita lihat beberapa tantangan ini. Yang pertama, fokus global. Jadi di sini fokus global ini maksudnya mereka bukan berfokus pada sebuah operasi manajemen atau manajemen operasi, tapi mereka harus memfokuskan diri mereka kepada globalisasi. Terus tekanan rantai pasokan. Tekanan rantai pasokan ini mereka lihat dari beberapa rantai pasokan yang akan dikerjakan. Keberlangsungan, pengembangan produk yang cepat, kinerja tepat waktu. Kinerja tepat waktu ini bisa dilihat dari staf
atau manajer-manajer yang bekerja, apakah mereka tepat waktu dan bekerja secara efisien. Etika tanggung jawab sosial dan keberlangsungan. Mengidentifikasi etika dan tanggung jawab sosial di samping mengembangkan proses yang dapat dipertahankan juga merupakan sistem produktif yang efektif dan efisien. Tidak mudah. Manajer juga ditantang untuk melakukan hal berikut: mengembangkan dan menghasilkan produk yang aman, berkualitas tinggi dan ramah lingkungan, melatih, mempertahankan dan memotivasi karyawan dalam sebuah tempat kerja yang aman. Terus yang ketiga, menghargai komitmen dari pemangku kepentingan. Sekian, terima kasih.